menerima materi dari Ibu. Ya, tetapi sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa. Untuk ketua kelas bisa langsung dipimpin berdoa. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu mau mengabsen kehadiran dari kalian semua. Afrizal, Aris Cahyo, Dina, Fadila. Kemana Fadila? Oh ya, kita doakan semoga Fadila lekas sembuh dan besok bisa bertemu dengan kita mengikuti pembelajaran berikutnya. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu ingin mengulas materi minggu kemarin mengenai interaksi sosial. Baik, di kelas ini siapa yang masih ingat apa itu interaksi? Ya, Afrizal? Benar, interaksi yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Jadi terdapat 3 suatu komponen. Ketiganya ini harus terjadi, kalau tidak akan terbentuk suatu interaksi. Nah, siapa di sini yang masih ingat mengenai apa saja syarat terjadinya interaksi? Iya, Dina? Benar. Terjadinya interaksi itu terdapat 2 proses, yaitu melalui komunikasi dan kontak sosial. Kalau komunikasi itu terdapat 5 proses terjadinya ya. Itu adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Dan pesan itu sendiri, yaitu pesan yang disampaikan oleh orang tersebut. Lalu ada media, yaitu perantara untuk menyampaikan pesan dari orang satu ke orang satunya lagi. Dan yang kelima adalah adanya umpan balik. Umpan balik yaitu adanya respon antara orang satu dengan orang satunya menjalin komunikasi. Tanpa adanya komunikasi dan kontak sosial, tidak akan terjadinya interaksi sosial pula. Jadi komunikasi itu juga bisa menimbulkan suatu konflik di mana orang satu dan orang yang satu lagi tidak memahami suatu pesan yang telah disampaikan. Baik, itulah ulasan Ibu mengenai materi minggu kemarin. Kita akan melanjutkan materi mengenai lembaga sosial. Nah, di dalam lembaga sosial terdapat beberapa subbabnya ya, yaitu pengertian lembaga sosial. Dua, syarat terjadinya lembaga sosial. Tiga, fungsi lembaga sosial. Dan yang keempat adalah macam-macam lembaga sosial. Nah, lembaga sosial bisa diartikan juga sebagai lembaga kemasyarakatan yang merupakan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian, tata cara, dan prosedur antara manusia dalam bermasyarakat untuk mencapai suatu tujuannya, yaitu keteraturan dalam hidup. Keteraturan dalam hidup manusia itu sangat diperlukan, yaitu untuk jadikan sebagai pedoman bertingkah laku manusia. Tak lupa juga hal itu dasari oleh nilai dan norma. Nilai dan norma. Nilai dan norma. Norma dalam masyarakat diatur untuk menjadikan suatu acuan atau keteraturan aturan yang sudah dibuat masyarakat. Baik, awalnya itu tidak sadar, menjadi sadar dan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Baik, itulah pengertian lembaga sosial.
sosial. Di kelas ini ada yang mengetahui ada berapa lembaga sosial? Iya, benar sekali. Lembaga sosial terbagi menjadi 3, yaitu lembaga sosial itu harus disepakati oleh masyarakat luas. Apabila lembaga sosial ini tidak disepakati oleh masyarakat, maka lembaga tidak akan berjalan dengan fungsinya. Yang kedua, lembaga sosial juga harus terikat oleh nilai dan norma, seperti yang sudah Ibu katakan tadi. Yang ketiga, lembaga sosial harus adanya kewenangan apabila masyarakat melanggar suatu aturan dan norma. Nah, sekarang kita beranjak pada fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial tersebut ada 3. Yang pertama, memberikan pedoman kepada masyarakat bahwa bagaimana seharusnya masyarakat untuk sikap dan bertingkah laku dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, yaitu menjaga keutuhan dalam lingkungan bermasyarakat. Yang ketiga, yaitu memberikan sosialisasi mengenai pengendalian sosial agar masyarakat tidak melanggar nilai dan norma dalam lembaga sosial. Selain itu, lembaga sosial juga ada 2, terbagi menjadi 2, yaitu fungsi laten dan fungsi manifest. Fungsi manifest yaitu fungsi yang sudah dikehendaki oleh masyarakat luas, sedangkan fungsi laten yaitu fungsi yang tidak dikehendaki oleh masyarakat luas. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam lembaga sosial. Pada lembaga sosial terdapat 5 lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Nah, pada lembaga keluarga ini merupakan hal yang sangat mendasar bagi anak-anak yang ada di keluarganya ya. Nah, dalam lembaga keluarga ini memberikan beberapa fungsi, yaitu memberikan fungsi afeksi, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, fungsi pemberian status. Yaitu maksud dari pemberian status itu apa sih? Mungkin ada yang tahu? Iya? Masih kurang benar. Ada yang mau menjawab? Iya? Iya benar, pemberian status yaitu peran anak atau peran anggota keluarga lainnya di dalam keluarga. Dalam lembaga keluarga memberikan aturan-aturan yang diberlakukan untuk anggota keluarga lainnya. Misalnya, orang tua memberikan aturan pada anaknya untuk tidak boleh pulang malam-malam. Nah, itu contohnya. Untuk lembaga agama yaitu suatu keyakinan yang diyakini oleh masyarakat luas yang memberikan fungsi sebagai ciri identitas suatu agama. Ada Konghucu, Kristen, Islam, Buddha, dan Katolik. Selain itu, agama juga bisa dijadikan sebagai pengendalian sosial. Seperti sekarang ini maraknya modernisasi tanpa adanya filterisasi dari masyarakat luas. Jadi masyarakat menelan mentah-mentah pemberian informasi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mengenai lembaga ekonomi. Dalam lembaga ekonomi mengatur mengenai pergerakan perekonomian masyarakat. Nah, contoh lembaga ekonomi yaitu apa saja? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, yaitu ada 3, yaitu pergerakan mengenai ketenagakerjaan, pergerakan mengenai perdagangan, dan transaksi jual beli. Di dalam lembaga ekonomi memberikan fungsi yaitu pedoman terhadap perdagangan dan pedoman terhadap bagaimana
pekerjaan bisa terjadi, dan pedoman terhadap bagaimana cara memperoleh barang dan bagaimana cara memasarkan barang tersebut. Nah, sekarang menginjak pada poin yang keempat, yaitu menjelaskan lembaga pendidikan. Dalam lembaga pendidikan ini sangat penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis-jenis pendidikan itu ada 3 ya. Ada pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Pendidikan formal itu diselenggarakan di sekolah seperti kegiatan pada pagi hari ini. Yang kedua, pendidikan informal bisa dilakukan pada kursus-kursus dan bimbingan belajar seperti kalian mengikuti les-les di luar sekolah. Dan yang ketiga yaitu pendidikan non formal yang diberikan oleh keluarga kalian dan dengan fungsi memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas dan memberikan potensi, mengulik potensi apa yang dimiliki oleh setiap individu. Yang ketiga yaitu memberikan rasa cara berpikir kritis anak dalam menghadapi suatu masalah. Yang kelima yaitu lembaga politik, di mana lembaga politik ini mengatur semua aktivitas perpolitikan suatu negara di dalam pemerintahannya, baik di dalam pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Contoh dari lembaga politik yaitu peran DPR sebagai wakil rakyat di pemerintahan pusat. Nah, pada lembaga politik terdapat 2 fungsi yang Ibu sebutkan, yaitu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pengontrol terjadinya suatu konflik. Mungkin dari sini sudah dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu sebelum menutup pembelajaran kali ini, Ibu mau memberikan tugas pada kalian. Tapi Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu, ya. Nah, untuk kelompok yang sudah terbentuk, Ibu kasih lembar kerja. Nanti dikerjakan secara kelompok dan nanti didiskusikan bersama dan dipresentasikan. Presentasinya perwakilan kelompok aja. Ibu beri waktu 15 menit. Mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anakku? Iya? Yang mana? Oh iya, ini sudah benar ya. Ya, apakah sudah selesai? Ya, untuk kelompok yang sudah selesai bisa maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, kelompok 1. Ya, benar sekali. Untuk kelompok 2. Ya, benar. Nah, untuk kelompok 3 bisa maju. Ya, benar sekali. Dari semua kelompok yang sudah maju di depan, jawabannya sudah benar. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan kesimpulan atau ulasan sedikit. Jadi kalian sebagai siswa-siswi harus menerapkan dan harus bersikap dan tingkah laku yang baik di lingkungan masyarakat tanpa meninggalkan unsur nilai dan norma yang berlaku sebagai pengendalian sosial pada setiap aktivitas kalian. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi lembaga sosial. Harapan Ibu kalian bisa mengerti dan mampu menerapkan dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.